Karena saya harus mempertahankan budaya, Mas. Saya kira itu hal yang langka. Nah, kebetulan di Kalibeluk kok masih ada budaya seperti serabi ini harus dipertahankan, dikenalkan pada anak-anak generasi sekarang. Sejarah itu perlu. Adanya sejarah, kami tahu diri sendiri. Tanpa sejarah tidak ada negara. Saya Pak Slamet Suud, alamannya Desa Kalibeluk, tepatnya di Dukuh Potro, RT 20, RW 009, Desa Kalibeluk, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang. Kisah saya di masa kecil di Kalibeluk, ya seperti umumnya layaknya anak-anak di Kalibeluk, belajar bikin anyaman bambu. Dari sini kan besek dan anyaman bambu untuk geribik dan atap, Mas. Yo lama lah. Itu pun terus keluar buruh di industri dan sebagainya. Saya tertarik pada serabi, pengusaha serabi, karena saya kira kedepannya itu tidak ada yang menggantikan dan kita melestarikan dari tinggalan-tinggalan agar tidak punah. Kalau saya kurang lebih tahun 90-an atau kurang lah, kira-kira tahun segituan, sehingga saya pertahankan agar budaya itu tidak punah. Kebetulan saya masih menangi bahwa yang bikin serabi itu adalah nenek saya. Kalau dari nenek saya generasi yang ketiga. Nah, kalau yang ke sana kurang tahu persis karena tidak ada silsilahnya yang formal. Malamnya saya persiapkan semua untuk mempersiapkan pekerjaan agar nantinya bisa lancar, terutama alat karena sekarang sudah pakai alat. Prosesnya yang pertama adalah ada 3 tahap proses. Yang pertama kita bikin tepung, proses tepung dulu. Nanti setelah tepung itu sudah cukup untuk diadoni, ya nanti saya ke langkah yang berikutnya yaitu pembuatan tepung. Langkah yang terakhir ketiga yaitu untuk pencetakan. Kalau untuk bahan baku berasnya sendiri itu ada kriteria tertentu nggak, Pak? Sebetulnya ada, tapi varietasnya itu kan sekarang sudah sulit, Mas. Hanya kami ya bahasa sini tinggal kita pilih yang mana yang cocok. Saya contoh dulu kalau beras itu cocok nanti saya bikin, kalau tidak ya ada yang saya tukar. Kalau sudah terlanjur kami beli, nanti saya bilang sama penjualnya, nanti kalau saya untuk serabi tidak bisa, saya tukar. Kalau saat ini memang sulit, Mas, masalah itu. Harus memilah-milih. Permasalahannya banyak, Mas. Ada bahan bakunya, sulit cari bahan bakunya. Seperti kelapa, kekurangan kelapa. Sepinya pasar, itu menjadikan permasalahan. Kalau sukanya yo banyak pesanan, banyak konsumen itu tentu saja, Mas. Dan pengunjung-pengunjung dari luar itu datang, itu menambah semangat, spirit. Kalau tempat lain kemungkinan agak tipis, ada kuahnya. Terus untuk Kalibeluk sendiri tebel besar. Kalau rasa mungkin Kalibeluk hanya varian rasanya 2, original dengan manis. Kebanyakan konsumen atau pembeli datang. Masih sisa saya bawa ke pasar sebagai jemput bola pembeli. Kalau 10 kilo berarti jadi berapa loyang atau berapa tangkep? Kalau tangkepnya 40-an, 50-an. Harga per tangkepnya berapa, Pak? 15.000. Dan di tempatnya Pak Slamet sendiri
sering menerima kunjungan gitu nih. Ya, dari anak-anak sekolah terutama. Biasanya mereka pada ngapain di sini, Pak? Oh, tinggal jenjangnya Mas. Kalau jenjangnya pendidikannya SD ke bawah itu lihat-lihat aja. Nah, bikin. Kalau yang SMP ke sana yo kemungkinan ada penelitian dan sebagainya. Karena saya harus mempertahankan budaya Mas. Saya kira itu hal yang langka. Nah, kebetulan di Kalibelo kok masih ada budaya seperti serabi ini harus dipertahankan, dikenalkan pada anak-anak generasi sekarang. Sejarah itu perlu. Adanya sejarah kami tahu diri sendiri. Tanpa sejarah tidak ada negara. Nah, sejarah itu perlu sekali, penting. Sejarah karena membawa jati diri saya. Peran keluarga mendukung sekali Mas, mendukung. Adapun masih kalau saya punya anak dan cucu, pendidikannya menyesuaikan dengan zaman sekarang mungkin boleh. Tapi untuk serabi kemungkinan saya kira harus diteruskan, jangan ditinggalkan. Karena saya dilahirkan, dikandung, sudah mencium serabi. Yo, kita sebetulnya perlu perluasan pemasaran, terus peningkatan produk dan sebagainya, itu ada pendampingannya. Kalau ada pusat oleh-oleh ditempatkan serabi Kalibelo khas. Yang pertama misinya agar serabi Kalibelo itu bertahan yang pertama. Ada yang meneruskan ke depannya, dan anak muda sekarang harusnya dikenalkan pada serabi seperti anak-anak sekolah itu sekarang sudah dikenalkan. Itu nanti kan bisa mendukung Mas, bisa mensupport akan perkembangannya serabi dari anak-anak dari TK maupun SD itu kan sudah dikenalkan seperti itu. Nah, insya Allah budaya serabi masih eksis dan bertahan. Kalau sukses itu kondisional, tinggal kita mensyukuri Mas, menerima dan mensyukuri. Nah, itu arti sukses kalau menurut saya sendiri. Kenapa orang sukses tidak dipandang dengan harta, tapi kita sukses di hati kita tentrem, dan keluarga pun tentrem, itu sudah sukses, sudah menerima apa adanya. Saya Pak Slamet Suud dengan Bu Fadilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.